Shalom. Mari kita masuk hadirat Tuhan, kita puji dan sembah Dia. Kami ingin belajar Tuhan, kami ingin menyembah, kami ingin memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami ingin terus mengiring Engkau dan mengikut Engkau, menjadi murid-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau belajar, kami mau belajar Tuhan, dan kami mau merenungkan firman Engkau. Tuhan bersabda bagi setiap kami, ajar kami mengerti dan memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Sabtu tanggal 5 Oktober 2024. Saya mau ajak kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya menjadi kekuatan iman bagi kami dengan tema komunitas sel sebagai sarana penjangkauan jiwa.
Saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 47 yang berkata, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah saudara, penjangkauan jiwa adalah sebuah istilah yang merujuk pada upaya untuk menjangkau, mendekati, dan memberikan dukungan kepada seseorang atau kelompok yang mengalami masalah psikologis, emosional, atau spiritual. Proses ini seringkali melibatkan komunikasi empati, pendampingan, dan bimbingan untuk membantu orang tersebut menemukan solusi atau setidaknya mendapatkan kelegaan dari beban yang dirasakannya. Dalam konteks kekristenan, maka penjangkauan jiwa mengacu pada upaya rohani untuk mendekati dan membimbing seseorang. Untuk tujuan mencapai hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, pemulihan jiwa, serta pertumbuhan iman melalui Tuhan Yesus Kristus, penjangkauan jiwa yang demikian itu dilakukan sebagai bagian dari pelayanan gereja atau misi Kristen yang mencakup beberapa aspek pelayanan sebagai berikut. Yang pertama adalah penginjilan. Memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus dengan harapan mereka dapat menerima keselamatan dan menerima hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua adalah pelayanan pastoral. Hamba-hamba Tuhan dalam gereja melakukan penjangkauan terhadap anggota jemaatnya yang mengalami pergumulan rohani, emosional, atau pergumulan hidup pribadi. Dalam hal ini mereka akan memberikan bimbingan dan dukungan berdasarkan firman Tuhan. Nah, yang ketiga adalah konseling Kristen. Kegiatan penjangkauan kepada orang-orang yang menghadapi masalah emosional seperti depresi, trauma, atau stres dengan cara membantu berdasarkan prinsip-prinsip iman Kristen. Dalam hal ini terapi menggunakan firman Tuhan dan doa. Yang keempat, misi dan sosial. Melalui pelayanan misi, maka penjangkauan jiwa dilakukan dengan memberikan bantuan praktis dan spiritual kepada setiap orang yang membutuhkan, baik secara fisik maupun rohani. Kegiatan ini mencakup kunjungan-kunjungan ke rumah sakit, penjara, atau ke tempat-tempat di mana orang merasa putus asa tanpa harapan. Penjangkauan jiwa dalam kekristenan menekankan kasih Tuhan, pertobatan, pengampunan, serta pemulihan hubungan dengan Tuhan dan sesama. Komunitas sel yang adalah kelompok kecil dalam gereja yang berkumpul secara rutin untuk bersekutu, belajar firman Tuhan, berdoa bersama, dan saling mendukung dalam pertumbuhan iman dapat menjadi sarana yang sangat efektif dalam menjangkau jiwa. Bagaimana Komsel bisa menjadi sarana efektif dalam penjangkauan jiwa? Maka yang pertama, kedekatan personel dan dukungan emosional. Komunitas sel terdiri dari kelompok kecil dengan suasana akrab yang memungkinkan setiap peserta saling mengenal secara pribadi. Seseorang yang merasa punya pergumulan bisa mendapatkan dukungan yang lebih baik dan dalam dari anggota Komsel tersebut, sehingga dukungan akan menjadi lebih baik. Melalui hubungan yang erat, maka Komsel menjadi tempat yang aman untuk berbagi beban hidup masing-masing. Dapat saudara baca di dalam Matius 18 ayat ke-20. Yang kedua, penginjilan dan pemuridan. Komunitas sel dapat berfungsi untuk menjangkau mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Melalui pertemuan yang sifatnya informal dan persahabatan yang erat, peserta sel dapat mengundang teman, tetangga, atau siapapun yang mungkin tidak nyaman untuk datang ke gereja. Dalam pertemuan Komsel, maka mereka dapat mendengar firman Tuhan dan mengalami kasih Tuhan Yesus secara langsung dan berinteraksi. Ketiga, pelayanan doa. Peserta dalam Komsel selalu saling mendoakan satu dengan yang lain, secara khusus mendoakan mereka yang sedang mengalami pergumulan. Doa memiliki peran yang efektif dalam penjangkauan jiwa, karena memberikan kekuatan dan penghiburan bagi yang sedang dalam pergumulan. Dapat saudara baca di dalam Ibrani 10 ayat 24-25. Yang keempat, mentoring dan pembinaan iman. Dalam Komsel adalah kesempatan untuk berbagi pengalaman rohani
dan membimbing satu dengan yang lain dalam pertumbuhan iman. Mereka yang lebih dewasa rohani akan membimbing mereka yang masih baru. Dapat saudara baca dalam Galatia 6 ayat 2. Refleksi kita pada hari ini saudara, komunitas sel menjadi tempat sarana yang efektif dalam penjangkauan jiwa karena lingkungan yang inklusif di mana semua orang dapat datang tanpa merasa dihakimi. Dalam penjangkauan jiwa, orang yang sedang dijangkau harus merasakan kasih Tuhan dan merasa layak untuk datang kepadanya. Demikian renungan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini Tuhan, firman-Mu dan perenungan yang memberikan kami pengertian bahwa penjangkauan jiwa dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan di dalam kelompok kecil. Itu sebabnya Tuhan, Engkau berikan kami terus gairah dan motivasi untuk terus berada di dalam kelompok kecil, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.